Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Pada kesempatan ini, pertama saya ucapkan terima kasih kebersamaan kita semua dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bab baru, yaitu yang terkait dengan limit fungsi aljabar. Materi limit fungsi aljabar ini adalah materi yang sangat esensial sekali, karena nanti ada terkait dengan materi-materi berikutnya, yaitu terutama di turunan fungsi dan nanti di integral. Untuk itu, marilah kita ikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin sehingga bisa melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan harapan kita semuanya. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, untuk memahami materi ini, marilah kita ikuti untuk tayangan berikut ini. Anak-anak yang saya banggakan, mari kita ikuti untuk pembahasan tentang limit fungsi. Kita awali dengan peta konsep, di mana limit fungsi, materi fungsi, nanti kita akan bahas tentang sifat-sifat limit, fungsi aljabar, fungsi trigonometri, kemudian limit konsep turunan. Di dalam fungsi aljabar nanti ada terdiri dari limit untuk X mendekati A, kemudian limit untuk X mendekati tak berhingga. Untuk limit X mendekati A nanti akan kita pelajari dengan cara 3 cara. Yang pertama adalah substitusi, asalkan hasil kali tidak 0, hasil baginya tidak ketemu 0 per 0. Pemfaktoran, kemudian perkalian sekawan. Sedangkan untuk X mendekati tak berhingga, nanti kita menggunakan 2 cara, yaitu memperhatikan koefisien pangkat tertinggi untuk bentuk pecahan. Kemudian dengan rumus B dikurangi B bagi 2 akar A, biasanya terkait dengan bentuk akar. Kemudian trigonometri, limit trigonometri juga kita ada substitusi, penyederhanaan, kemudian dengan rumus yang baik kita menggunakan limit konsep turunan. Berikut yang A, definisi limit fungsi aljabar. Jadi misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 10x dengan x bilangan real. Untuk x mendekati 2, artinya nilai x tidak sama dengan 2 tetapi dekat dengan 2, tapi dapat diambil nilai di sekitar 2. Jadi mungkin dari 1,1, 1,95, 1,99, 2,01, 2,05 dan 2,9 dan seterusnya, dipilih yang lain-lain. Adapun nilainya dapat ditampilkan pada tabel berikut. Seperti ini. Kita diberikan tanah, artinya bahwa kita mendekati 2 dari kiri, kita ambil dari 1,91, 1,95, 1,99. Dan kita ambil mendekati 2 dari kanan, yang lebih dari, berarti 2,09,
2,05, 2,01, semakin dekat dengan 2. Berapa nilai fx? Lihat sini. Untuk 1,01 kita kalikan 10, 19,1. 1,95 kita kalikan 10, 19,5. 1,99 kita kalikan 10 menjadi 19,9. 2,09 kalikan 10, 20,9. 2,05 kalikan 10, 20,5. 2,01 kali 10, 20,1. Nah, nilai-nilai inilah yang dekat dengan 20, tapi tidak sama dengan 20. Dari tabel di atas tampak bahwa untuk X mendekati 2, maka nilai 10X akan mendekati dengan 20. Secara deduktif, limit fungsi dapat diartikan sebagai berikut. Misalkan f suatu fungsi dalam variabel x dan L adalah bilangan real, maka limit x mendekati a fx itu sama dengan L. Diartikan untuk x mendekati a, ingat x tidak sama a, maka nilai fx mendekati L. Jika limit x mendekati a min fx sama L dan limit mendekati a plus fx dan L, maka limit x mendekati a fx sama dengan limit x mendekati a plus fx sama dengan limit x mendekati a fx sama dengan L. Jadi apabila didekati dari kiri dan didekati dari kanan menuju ke ada satu titik yang sama, maka titik itulah ya L ini. X mendekati a min maksudnya X mendekati dari kiri atau limit kiri. X mendekati a plus maksudnya X mendekati dari kanan, limit kanan. Contoh, apakah limit fungsi berikut mempunyai nilai, yaitu limit X mendekati 2, 2x ditambah 3? Jawab. Misalkan X mendekati 2 min. Ini kita ambil X, nilai-nilai X kurang dari 2 itu kita dekati dari kiri. 1,90, 1,95, 1,96, 1,991, 1,995, 1,999. Tidak sampai 2. Maka di sini fx-nya adalah 6,80, 6,90, 6,92, 6,98, 6,99, 6,998. Berarti 1,9 dekat dengan 2, kalau 6,99 dekat dengan 7. Tampak bahwa untuk x mendekati 2 min, nilai fx makin mendekati 2. Artinya bahwa limit x mendekati 2 min 2x ditambah 3 itu sama dengan 7. Kita ambil x mendekati 2 plus, nilai-nilai x lebih dari 2, artinya didekati dari kanan. Nah, dari x 2,10, 2,09, 2,0, 2,01, 2,001. Maka dapat sini fx-nya adalah 2, 7, 2,20, 7,18, 7,10, 7,00, 7,002. Tampak bahwa untuk x mendekati 2 plus, maka nilai fx sama dengan 2x ditambah 3 mendekati 7. Jadi limit x mendekati 2 plus 2x ditambah 3 itu sama dengan 7. Tampak bahwa untuk x mendekati 2 plus, nilai fx makin mendekati 7. Maka dikatakan atau artinya limit x mendekati 2 plus 2x tambah 3 itu sama dengan 7. Ya. Karena limit dari kiri yaitu x 2 min sama dengan limit dari kanan yaitu x2 plus sama dengan 7, maka limit x mendekati 2, 2x ditambah 3 sama dengan 7. Ini ada. Nah, seperti ini. Artinya bahwa kita dekati dari kiri, x-nya mendekati 2, kita dekati dari kanan, x-nya mendekati 2, maka nilainya 7. Nah, baik dari kiri maupun dari kanan mendekati 7. Yang B, menentukan nilai limit fungsi aljabar. Ini ilustrasi. Perhatikan fungsi fx sama dengan x kuadrat
dikurangi 1 dibagi dengan X min 1. Fungsi ini tidak mempunyai nilai di X sama dengan 1. Mengapa? Karena kalau kita isikan 1, maka 1 kuadrat 1, 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 1, 0. Jadi 0 per 0. Maka 0 per 0 adalah bilangan tak tentu yang tidak mempunyai nilai. Apakah fungsi ini juga tidak memiliki limit di X mendekati 1? Kita lihat berikutnya ini. Kemudian untuk menjelaskan ini, marilah kita di sini. Misalkan fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi dengan xx dan gx sama dengan x ditambah 1. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1 tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Dengan demikian, kita tidak memperhatikan nilai x sama dengan 1. Sekarang bandingkan nilai limit fungsi gx sama dengan x per 1 pada x sama dengan 1. Keduanya dapat kalian perhatikan pada grafik berikut. Nih. Yang pertama untuk fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi dengan x min 1. Ini berupa garis lurus. Tapi untuk x sama dengan 1 ini bulatan kosong. Tidak ada nilainya. Jadi untuk x sama dengan 1 tidak mempunyai nilai. Tapi nanti limitnya tidak ada. Oke. Untuk yang gx sama dengan x per 1, di garisnya sama dengan ini, tapi ini berupa garis lurus. Untuk x sama dengan 1 ada nilainya. Tidak ada bulatannya ini. Nah, sehingga limit x mendekati 1 fx sama dengan limit x mendekati 1 x ditambah 1 dikalikan dengan x min 1 dibagi dengan x min 1. Ini yang di atas ini kita faktorkan namanya. Di bawah x kuadrat min 1 itu sama dengan x plus 1 dikalikan dengan x min 1. Yang sama kita bagi. Sehingga jadi sama dengan limit x mendekati 1 x ditambah 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga dikatakan bahwa limit x mendekati 1 fx sama dengan limit x mendekati 1 gx, yaitu sama dengan 2. 1. Sekarang menentukan nilai limit fungsi untuk x mendekati a. Dapat ditentukan dengan substitusi, pemfaktoran, dan mengalihkan faktor sekawan. Jadi seperti yang tadi yang kita bahas di peta konsep ya. Untuk x mendekati a ada 3 penyelesaian dengan menggunakan substitusi, pemfaktoran, dan mengalihkan faktor sekawannya. Pertanyaan A, menentukan nilai limit fungsi dengan substitusi. Misalkan fungsi f terdefinisi di setiap nilai x bilangan real, nilai limit fungsinya sama dengan nilai fungsinya. Jadi kalau kita tes ada nilainya berarti ada. Sebagai contoh, karena fungsi fx sama 2x min 7 terdefinisi untuk setiap nilai x, maka nilai limit x mendekati 2x min 7 dapat ditentukan dengan substitusi, yaitu limit x mendekati 2x min 7 sama dengan 2 kali 2 dikurangi 7 sama dengan min 3. Jadi 2 nya ini menggantikan x. Di 2 kali 2 dikurangi 7, 2 kali 2 itu 4 dikurangi 7 min 3. 1. Jika limit x mendekati c fx sama dengan 0 dan limit gx x mendekati c sama dengan a, di mana a anggota R, maka limit x mendekati c fx per gx itu sama dengan 0. Yang kedua, jika limit x mendekati c gx sama dengan a, di mana a lebih dari 0, dan limit x mendekati c gx sama dengan 0, maka limit fx per gx sama dengan tak berhingga. Jadi kalau a dibagi dengan 0 itu mendekati tak berhingga. Yang ketiga, jika limit x mendekati c gx sama dengan a, di mana a kurang dari 0 negatif,
dan limit X mendekati Cx sama dengan 0, maka limit X mendekati C Fx per Gx sama dengan min tak berhingga. Di negatif dibagi 0 di min tak berhingga. Kemudian yang B, menentukan nilai limit fungsi dengan pemfaktoran. Ilustrasi, misalkan fungsi fx sama dengan x min a dikalikan gx dibagi dengan x min a dikalikan hx. Berarti sama dengan limit x mendekati a, gx per hx. Itu sama dengan ga dibagi dengan ha. Untuk mempermudah perkalian dengan cara pemfaktoran, kalian ingat kembali bentuk faktorisasi aljabar berikut. Jadi bisa lihat sini. Jadi kalau x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan x min y dikalikan dengan x ditambah y. X kuadrat min 2xy tambah y kuadrat berarti adalah x min y kuadrat. X kuadrat ditambah xy tambah y kuadrat berarti adalah x ditambah y kuadrat. X pangkat 3 dikurangi y pangkat 3 itu adalah x min y kali x kuadrat ditambah 4 ditambah xy ditambah dengan y kuadrat. X pangkat 3 tambah y pangkat 3 itu sama dengan x ditambah y dikalikan dengan x kuadrat min xy tambah y kuadrat. Contoh soal. Tentukan nilai limit x mendekati 4, x kuadrat dikurangi 16 dibagi dengan x min 4. Ini kalau kita langsungkan, maka 4 kuadrat 16, 16 dikurangi 16, 0. 4 dikurangi 4, 0. Berarti 0 ketemu, 0 dibagi 0, bilangan tak terdefinisi. Maka harus diadakan penyederhanaan bentuk. Jawab. Limit x mendekati 4, x kuadrat min 16 dikurangi dibagi dengan x min 4 itu sama dengan limit x mendekati 4, x min 4 dikalikan dengan x ditambah 4 dibagi dengan x min 4. Nah, yang ini kita coret. Nah, sehingga diperoleh limit x mendekati 4, x ditambah 4. Berarti untuk x mendekati 4, berarti x nya kita ganti 4, 4 tetap, 4 tambah 4 sama dengan 8. Yang C, menentukan nilai limit fungsi dengan mengalihkan faktor sekawan. Ya. Kita ingat kembali sedikit tentang faktor sekawan. Jadi kalau x min a faktor sekawan dari x ditambah a dan sebaliknya. Artinya kalau x plus a maka sekawannya adalah x min a. Akar x min a faktor sekawan dari akar x ditambah a dan sebaliknya. Akar y, akar x dikurangi akar y, faktor sekawan dari akar x ditambah dengan akar y dan sebaliknya. Fx ditambah 4 faktor sekawan dari akar fx min 4 dan sebaliknya. Akar pangkat 3x dikurangi akar pangkat 3y sekawan dan dari akar pangkat 3 x kuadrat ditambah akar pangkat 3 xy ditambah akar pangkat 3 y kuadrat. Berlaku sebaliknya. Contoh. Tentukan nilai limit x mendekati 1 akar x dikurangi dengan akar 2x min 1 dibagi dengan x min 1. Di kalau ini kita masukkan akar 1 1, 2 kali 1 2 dikurangi 1 1, 1 dikali 1 1 dikurangi 1 0, 1 dikurangi 1 0. Limit x mendekati 1 akar x dikurangi akar 2x min 1 dibagi x min 1 itu sama dengan limit x mendekati 1 akar x min akar 2x min 1 dibagi x min 1 kali. Jadi sekawan dari akar x dikurangi dengan akar 2x min 1 adalah akar x ditambah akar 2x min 1 dibagi dengan akar x ditambah 2 akar 2x min 1. Ini 1. Itu sama dengan limit x mendekati 1 di depan kali depan, belakang kali belakang. Berarti akar x kalikan ke akar x jadi x. Akar 2x min 1 dikalikan akar 2x min 1 jadi
2x min 1. Yang bawah adalah x min 1 kali akar x ditambah akar 2x min 1. Berarti sama dengan x dikurangi 2x jadi min x. 1 dikurangi 1 adalah min 1. Jadi ada min x dikurangi 1 dibagi dengan x min 1 kalikan akar x ditambah akar 2x1. Perlunya kita mencari bentuk supaya ini dengan ini sama. Di x min 1 dan min 1 kita coret. Nah, sehingga boleh min 1 dibagi dengan akar x ditambah 2 tambah akar 2x min 1. Untuk x sama dengan 1, yang karena sudah min 1 tetap min 1, 1 di akar 1, 2 kali 1, 2, 2 dikurangi 1, 1, 1 di akar 1, sehingga 1 ditauki 1 tambah 1 sama dengan 1 min 1 per 2. Demikian anak-anak pemaparan materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa nanti setelah menyimak video ini kalian mengerjakan latihan yang ada di halaman tugas di Google Classroom. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.